Oke, kembali bersama Cisperime di sini. Di sini kami akan membahas tentang masa lalu Akeno Himishima yang untuk part 2-nya. Oke, langsung aja mulai ke pembahasannya. Pembahas pembahasan masa lalu Akeno part 2. Saat Akeno tidur dalam kuil, dia bermimpi tentang kehidupan masa lalunya yang sangat bahagia bersama ibu kandungnya. Akeno kemudian bangun dari mimpinya sambil mengeluarkan air matanya. Setelah bangun, Akeno segera mengemasi barang-barangnya. Akeno segera meninggalkan kuil tersebut, tempat di mana Akeno gunakan untuk tidur. Ini tempatnya ketika matahari akan terbit. Ketika kabut pagi masih tampak, Akeno berlari melewati hutan yang tepat berada di samping jalan layang. Alasan kenapa Akeno tidak bertindak selama tengah malam karena pada waktu itu adalah waktu di mana para iblis aktif. Ya, para iblis aktif adalah di malam hari. Pasti kau tahu kan di animenya. Jika sekarang selama matahari terbit, maka Akeno dapat pergi dari kota itu dan dengan selamat. Kita Akeno keluar dari hutan. Ketika Akeno hampir keluar dari hutan, sesuatu membalut tubuh Akeno. Dari sebelah yang kemudian memegang Akeno. Kemudian Akeno kemudian merasa aura yang berasal dari seluruh tubuhnya menghilang. Saat itu juga ketika Akeno melihat terdapat jaring di seluruh tubuhnya. Ring 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 ring. Lalu suara unik dari tongkat menggema melalui hutan dengan mengerikan. Aku menemukanmu. Itu sebuah suara pelan dari seorang laki-laki. Anak perempuan terkutuk yang lahir dari garis keturunan Himishima. Kita dari belakang pohon anak yang bawa darah malaikat hitam berhebat petapa gunung dengan topi bertenun alang-alang yang bawa tongkat muncul. Lama tidak jumpa Akeno, suara yang dengan penuh mantap mengatakan itu padaku. Akeno mengetahui suara itu. Betapa gunung berjalan dan orang yang muncul adalah orang yang telah melewati usia paruh bayanya. Dia melepas topi tenun alang-alangnya dan melihat ke arah Akeno yang tertangkap oleh jaring matanya penuh dengan kesedihan. Akeno mengenakan kakek. Ya, itulah kakeknya Akeno yang mengejar Akeno karena memiliki darah malaikat jatuh selama satu setengah tahun. Ya, orang tua ini adalah seorang dari klan Nishima. Bagi Akeno, dia adalah kakeknya yang dari sisi ibunya, maksudnya dia adalah ayah ibunya. Dia mungkin ayah ibunya, ya betul, ayah ibunya. Nishima adalah klan yang telah berafiliasi dengan Shinto sejak zaman dahulu. Keluarga ibu Akeno juga dipercaya oleh kuil Shinto dengan sejarah di belakangnya. Pertama, pegunungan yang lain pasti akan adalah kerabat dari Bezima. Petapa yang lain adalah kerabat dari Bezima. Kakek menekani padaku sambil menghubungkan badannya. Aku tidak akan biarkan kamu lari sekarang. Aku harus menyelamatkan aib Himishima hari ini. Kau mengertikan? Aib, ya, bagi klan Himishima itu adalah aib karena ibunya menikah dengan malaikat jatuh. Pemimpin malaikat jatuh bernama Barakiel. Bagi klan Himishima dikatakan bahwa anak perempuan dari Himishima telah diambil dan dimakan oleh Fallen Angel. Fallen Angel adalah malaikat yang jatuh yang melanggar aturan dari surga, yang dikeluarkan dari surga. Dan Akeno yang diketahui sebagai anak terkutuk adalah yang lahir dari mereka. Karena alasan itu, Akeno adalah aib bagi mereka. Himishima adalah klan Shinto dengan latar belakang sejarah. Untuk alasan itu, beranak cucu dengan ras lain adalah perilaku yang tidak dapat diampuni. Itulah
aturan dari Shima, tidak boleh beranak turunan dengan ras lain, hanya ras manusia yang boleh. Jika itu diketahui oleh dewa Jepang, mereka tidak tahu hukuman cerita apa yang akan mereka terima. Itu yang diberikan oleh mereka. Dari kali Himejima, sumpah dan kebencian terhadap peraturan Himejima adalah mutlak. Dan sebagai hasil, ibu Akeno meninggal. Akeno dan orang-orang yang telah kehilangan ibunya dan menolak ayahku berkelana mengelilingi negara dan berakhir menjadi sasaran oleh mereka dari klan Shima. Ya, Akeno selalu berkeliling dunia dan selalu diincar oleh klan Shima. Diincar klan Shima dan klan Shima selalu mencari di mana keberadaan Akeno. Seorang anak yang menamai mereka sebagai Himejima pasti adalah institusi yang tidak bisa mereka izinkan untuk ada. Akeno gampangnya ya hanya ingin hidup. Akeno menekan ini sambil bersungguh-sungguh. Tidak ada yang salah dengan itu. Akeno anak terbuang yang tidak bisa pergi ke tempat ibunya dan tidak ingin mengikuti ayahnya. Akan tetapi ini seperti aku akan menolak semua pengalaman yang Akeno dapatkan. Ketika berada di rumah itu, jika aku mati dan aku sungguh-sungguh membenci pengingkaran itu. Jika itu terjadi. Kemudian kakek Akeno menahan nafas penuh dengan duka dan menggeleng-geleng kepalanya. Kau benar-benar bagi manusia dengan sayap hitam akan merasakan hidup seperti orang normal. Dalam 1 tahun 6 bulan ini kau harus menyadari ketika kau berkelana ke area yang berbeda, kau adalah anak yang pandai. Untuk masa yang mendapatkan gaya hidup seperti manusia, apakah kau tidak menyadari kalau sesuatu yang tidak dapat kamu capai dengan kekuatan biasa? Ya, Akeno memastikan itu. Ketika Akeno berkelana mengelilingi negara, Akeno menjadi paham kalau orang yang memiliki kekuatan luar biasa, kau juga perlu tekad dan kekuatan yang kuat yang dapat hidup sebagai orang normal. Akeno masih belum memiliki tekad dan kekuatan yang kuat. Itu sebabnya Akeno selalu ketakutan berkali-kali. Akeno mulai berpikir kalau dia ada tempat untuknya di dunia ini. Tidak, Akeno di sini. Akeno ingin hidup di sini. Akeno masih tidak boleh mati. Akeno tidak ingin mati. Akeno menciptakan sihir petir di dalam tubuhnya. Akeno menciptakan sihir petir di kepalanya dan melepaskan ke arah pegunungan. Himejima sambil membuat kelihatan yang terang petir. Akeno menghentam di antara mereka. Mungkin akibat kekuatan petir Akeno lebih kuat daripada yang mereka bayangkan, seperti seorang Akeno mengenai mereka. Serangan Akeno mengenai mereka karena mereka membiarkan pertahanannya melemah, dan mereka tidak tahu di mana mereka harus mengarahkan tokohnya. Kakek Akeno mengeluarkan suara keras, sepertinya kekuatan spiritual yang kuat telah dilepaskannya. Di saat bersama, dan itu menyelamatkan petir yang Akeno arahkan. Sebenarnya petir Akeno tidak akan mempan terhadap kakeknya. Biarpun dipikir itu bahaya seperti ini, Akeno yakin kekuatan Akeno meningkat daripada terakhir kalinya. Akeno melawan petapa gunungan itu, membenarkan cara berdiri mereka dan meningkatkan kebenciannya kepada Akeno. Sial, kekuatan Jaya dan Guntur milik Valiant Angel semakin kuat tiap memiliki Valiant Angel itu setiap kuat semakin kuat tiap berlalu harinya. Jika kita tidak membunuhnya dengan cepat, kita yang akan mati. Kita bunuh pastinya. Petapa gunung itu mengarahkan tokohnya langsung kepada Akeno. Oni kecil di depan Akeno untuk melindunginya dari petapa gunung. Tidak, kalian semua harus musnah. Jangan. Akeno memberikan tubuhnya meskipun terikat oleh jaring, dan Akeno menggunakan tubuhnya untuk melindungi oni itu. Kemudian
Kemudian kakek Akeno mengarahkan tongkatnya kepada Akeno dengan hati yang sangat dingin, di mana Akeno sedang melindungi Oni kecil itu. Dengan kekuatan yang terkumpul dari ujung tongkatnya, kakek Akeno dan Akeno berpikir dia akan mati di sini. Kakek Akeno berkata, "Maafkan aku, tapi ini adalah air untukmu. Seperti malaikat hitam itu tidak mengganggumu, akhirnya kau bisa melakukan ini untukku. Berimu pergi tanpa rasa sakit apapun. Aku benci laki-laki." Akeno menekan, "Aku benci laki-laki. Aku sangat benci dengan orang dewasa. Mereka hanyalah mengatakan tentang bagaimana mereka tampil di depan orang lain dan tidak membawakan ibuku pada akhirnya." Itulah titik di mana Akeno membenci laki-laki dan dewasa sebelum dia bertemu dengan Issei yang dapat membuat ia jatuh cinta dan melupakan masa lalunya. Mereka juga melihat Akeno sebagai makhluk yang menjijikan. Akeno menyembunyikan kebencian terhadap mereka dan menekan hal ini kepada kakekku. Sebagai permohonan terakhir, Akeno, tolong ampuni Oni yang kecil ini. Baiklah, selamat tinggal. Satu lagi, tolong letakkan makamku di samping Kasama. Aku mohon padamu, Akeno tidak bisa menjijikan permintaan Akeno. Akeno adalah esensi di mana harusnya tidak boleh ada. Kakek Akeno hanya akan berjanji pada Akeno tentang Oni kecil itu. Akeno tidak menduga sampai seperti ini itu untuknya menyetujui sebuah permintaan. Akan tetapi ini ada harapan hidup yang Akeno inginkan. Jika menginginkan akan tetapi selama Oni kecil ini selamat, maka itu tidak apa-apa. Oni kecil itu mengeluarkan air mata karena mengkhawatirkan pada Akeno. Tidak apa-apa, terima kasih telah membuatku sampai sekarang. Tidak apa-apa, telah hidup untukku. Kalian semua jangan menendang kepada mereka. Sepertinya orang kecil-kecil memahami apa yang ingin Akeno katakan kepada mereka tanpa mengatakan tongkat kaget mengumpulkan semakin banyak kekuatan spiritual, dan ini terjadi ketika Akeno akan melepaskan ketika Akeno akan melepaskan ke arah Akeno. Ketika Akeno menutup matanya, Akeno mendengar suara tunggu. Cahaya terkumpul sekitar tongkat itu menghilang karena terdapat suara itu. Betapa gunung dan mata Akeno bergerak ke arah dalam hutan. Orang yang muncul di sana adalah anak perempuan berambut krisma yang bernama Rias Grimori. Di sampingnya ada seorang laki-laki berupaya menangkap pakaian pelayan dan memiliki tampang yang sopan. Lalu menata ini ada beberapa pertanyaan pria-pria yang ingin Daskat tanya kepada Akeno. Sejak betapa gunung itu mengetahui di sana perempuan itu terlipis, jadi mereka mengarahkan tongkatnya ke arah Rias. Kakek Akeno mengarahkan ini pada Rias tanpa merasakan terkejut. Anak perempuan Grimori, aku yakin telah mengerjakan hal ini terkait dengan ini padamu. Rias sambil menunjukkan senyumannya di tengah takut. Ya, kau memang benar. Aku pikir masalah ini adalah urusan klanmu. Akan tetapi katakan padaku satu hal, apa yang kamu lakukan pada anak perempuan itu? Apa kau mau berencana membunuhnya, dan apa yang kau lakukan jika itu apa yang kami rencanakan? Dia menekan ini kepada apa yang kakek Akeno katakan. Jika kau berencana membunuhnya, maka aku akan membuatnya. Tetapi gunung itu mulai terasut pada kata-kata yang Rias pikirkan. Kamu ini siapa? Yang Rias katakan. Kamu pikir kamu siapa? Iblis brengsek. Ini adalah masalah dari klan Himishima kami. Mereka mulai mengatakan kata-kata yang kasar kepada Rias. Lalu kakek mulai menenangkan mereka. Tenanglah, kalian semua. Anak perempuan Grimori, kau berencana menjawab masalah kami. Kedua sisi saling menatap satu sama lain.
dan lelaki yang berdiri samping Rias maju di antara mereka dan menekani pada kakek Akeno. Sambil tersenyum, sekarang tolong tenanglah. Aku adalah perwira dari kepala klan Grimori saat ini. Orang yang berwenang di area ini. Isyurasya Cornelius Agrippa. Tolong panggil aku Agrippa. Ya, aku masuk wilayah orang yang dipanggil oleh Agrippa ini, yang merupakan bagian dari kepala keluarga Grimori saat ini. Lagi-lagi dengan asumsi bangsawan dan orang yang memanggil dirinya sendiri Agrippa menuju ke arah dalam hutan sambil menekan ini. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sana? Bukankah kau pikir membuat anak-anak dengar permasalahan orang dewasa seperti kita karena hanya membuat mereka belajar kata-kata kasar yang tidak perlu. Siang dia dapat berbicara seperti itu di depan Rias yang merupakan anak perempuan tuanya. Jadi ini memberikan bagaimana rasa percaya Rias kepada dirinya. Baiklah, kakek Akeno dan yang lainnya betapa gunung menghilang ke dalam hutan. Rias melepaskan jaringan di sekeliling tubuh Akeno. Saat itu juga kau akan baik-baik saja sekarang. Dia Rias menunjukkan senyuman kepada Akeno seperti anak yang perempuan yang pada usianya. Rias kemudian menekani setelah menatap rambut hitam Akeno. Kau sungguh memiliki rambut hitam yang indah. Rias menyukai rambut hitam orang-orang Jepang. Selama ini kata-katanya membuatku merasa senang. Ini mungkin karena ia memanggilku karena Rias memanggil Akeno orang Jepang, atau mungkin karena ia menguji rambut hitamku. Tidak mungkin. Aku merasa sama seperti aku telah diselamatkan oleh sikapnya. Jika berbicara padaku sambil menerima siapa diriku. Beberapa saat kemudian betapa gunung dan Tuhan akhir kembali. Kakek menekani kepadaku yang telah terbebas. Berincilah padaku dua hal. Aku akan bersumpah padamu kalau kami tidak akan meletakkan tangan kami padamu jika kau menepati janji. Ya, kakek Akeno memiliki dua syarat untuk Akeno dan tidak ingin membuat masalah dengan Akeno lagi. Syarat pertama adalah Akeno harus tidak menginjakkan kakinya di wilayah yang menjadi bagian pengawasan kami. Kedua, untuk selalu tinggal di samping anak perempuan yang berambut bersama yang bernama Rias Grimori. Setiap saat kau melakukan sesuatu yang selama kau menaati dua janji itu, kami akan bersumpah padamu kalau kami tidak akan meletakkan tangan kami padamu sekalipun. Kakek Akeno menekan sesuatu yang aku percayai adalah sesuatu yang tidak ada. Itu pasti sesuatu yang tidak pernah aku duga. Betapa gunung pergi dengan ini dariku dari Akeno yang sudah membuat mulutku lebar-lebar. Aku tidak biasa berbuat apa-apa. Jadi aku bertanya suatu pertanyaan padanya. Jika aku menggunakan diriku sendiri sebagai Imejima, mulai dari sekarang, kakek menekan ini tanpa mulai ke belakang. Ada banyak orang-orang yang membawa nama tersebut melakukan sukamu. Berjalan seperti itu, kakek Akeno dan lainnya pergi meninggalkan tempat ini. Orang yang tinggal tersisa adalah Rias, Tuan Agrippa, dan Akeno. Lalu Tuan Agrippa menekan ini pada Rias. Kalau begitu, Hime, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jika dia menekan itu dengan riang. Ini adalah sesuatu yang Akeno ketahui setelahnya. Apa yang Tuan Agrippa lakukan pada kakekku adalah itu di mana keluarga Grimori akan membawa istriku ke sejarah masa lampauku. Sejarah masa lampau Akeno. Lalu jika Akeno melakukan sesuatu mulai dari sekarang, mereka menganggap bahwa orang-orang yang melayani keluarga Grimori yang melakukan itu. Sebenarnya ada juga pengajuan lain dari pihak kakekku, kakek Akeno, tapi aku mendengar kalau Tuan Agrippa menerima semua pengajuan mereka. Sebagai hasilnya,
Aku mendapati diriku tidak pernah menjadi sasaran dari klan Himejima lagi. Apa itu baik-baik saja Agrippa? Tidaklah kau perlu melakukan semua sesuatu yang akibat masalah tentang kuliah kita. Dia mencoba memastikan bahannya. Ya aku mau menaikkan manusia yang membuat kesempatan dengan orang ini sesuai dengan kehendakku. Akan tetapi Tuan Agrippa tersenyum dan lembut. Aku tidak mempunyai hobi memberi hukuman pada nona kecil. Akan tetapi ini sangat manjur. Aku akan pergi dari ini bulan depan dan itu telah direncanakan untuk bekerja di negara berbeda. Jika iblis dari keluarga berita yang akan mengambil alih wilayah ini bertemu dengan nona ini, iblis itu mungkin tidak akan memberi ampun. Ya, aku sangat beruntung. Ya, akhirnya sangat beruntung. Jika akhirnya datang ke sini terlambat 1 bulan, akhirnya mungkin tidak dapat hidup. Iblis aku pikir mereka terrealisasi yang menakutkan, akan tetapi orang dari keluarga Grimori yang akan ketemui ini adalah iblis yang baik dan ketat. Tuan Agrippa mengelus kepalaku dan mohon maaf pada kenyataan yang kalau kami mengelus kepalaku mohon maaf untuk kenyataan kalau kami Grimori mengambil darimu termasuk harta kelahiranmu. Kau mungkin punya alasanmu sendiri dan kau bahkan punya sejarah bagaimana kau hidup sampai sekarang. Akan tapi ini hanyalah untuk satu-satunya jalan yang menyelamatkanmu. Akhirnya menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum sebagaimana akhirnya tidak pernah lakukan dalam waktu lama. Tidak, aku sangat berterima kasih kalau akan dapat melakukan seperti ini. Pada waktu itu, akan mengatakan dengan penuh makna. Bukan jika klan Himejima telah melaporkanku, hanya ekspresiku yang akan menjadi bukti terbesar dari jika ibuku Himejima Shiuri itu ada. Ini adalah sesuatu yang aku temukan setelah beberapa koneksi. Tapi ketika aku sedang dikejar oleh mereka dari Shima, orang-orang yang menyalahkanku ketika hutan bahaya adalah Asasial yang diam-diam menyembunyikan dirinya. Yang sama dikarena oleh kakek itu. Sebenarnya mereka sepertinya malaikat hitam tidak mengganggu maksudnya apa dia itu maksudnya apa dia itu pasti tindakannya dilakukan atas nama ayahku dan aku tidak dapat menunjukkan dirinya sendiri di depanku. Orang itu memperhatikanku itu karena aku adalah anak perempuan dari sahabatnya perangnya. Mungkin dia tidak bisa memakan dirinya sendiri dan bahagia kalau ia adalah orang yang membunuh istrinya dari sahabat perangnya kecuali dia tidak dapat menekan apapun, kapanpun waktunya. Dia hanya menunjukkan senyum anak nakal kepadaku. Oke, sekian dulu dari pembahasan masa lalu Akeno. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini agar Amin dapat semangat bikin video. Nah, bye bye.